Detik-detik Jairo Ridwan tiba di Indonesia. Kapten Arab Saudi alami patah kaki. Pemain yang berpotensi dicoret Sintayong untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kapten Arab Saudi ketiban petaka. Skuad Garuda dapat kabar baik. Kabar buruk menghampiri Kapten Timnas Arab Saudi Fahad Al-Muwalat. Ia mengalami patah kaki usai menjalani jeda FIFA Matchday, termasuk menghadapi Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Fahad sempat menjadi kapten pengganti usai dimasukkan di menit-menit akhir laga kontra Indonesia. Usai jeda internasional, Al-Muwalat sempat pulang ke salah satu kediamannya yang berada di Dubai, Uni Emirat Arab. Tragis, pemain berusia 30 tahun ini terjatuh dari balkon dan mengalami patah tulang kaki. Dikutip dari media Arab, Dubai 1038, Al-Muwalat terjatuh dari lantai 2 rumahnya sehingga harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Belum diketahui berapa lama Al-Muwalat akan absen membela klub dan negaranya. Besar kemungkinan, sang pemain harus menepi cukup lama karena patah tulang kaki. Itu artinya sang pemain pun terancam tak bisa turun di laga ketiga dan keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024 ini. Di lain sisi, kabar baik menghampiri skuad Garuda lantaran Jairo Ridwan positif ke Indonesia. Hal itu dibocorkan oleh YouTuber Yusa Nugraha lewat video di kanal pribadinya. Beberapa hari yang lalu, teman saya dari Belanda juga ada podcast, Denny Lar. Saat satu nama yang dia sebutkan potensial membela timnas Indonesia adalah Jairo Ridwan, kata Yusa di kanal YouTube-nya. Namun Yusa tidak membeberkan lebih lanjut percakapannya dengan Lar. Yang pasti, sang rekan mengatakan proses untuk mengurus naturalisasi tengah berlangsung. Jika benar, maka kedatangan Ridwan akan menjadi kabar baik. Sebab sang pemain dikenal serba bisa dan mampu diturunkan di beberapa posisi sekaligus. Pengalamannya pun akan menambah kekuatan tim Merah Putih yang akan menghadapi laga berat kontra Jepang di bulan November mendatang. Pemain yang berpotensi dicoret Sintayong untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Pertama, Nadeo Argawinata. Nadeo Argawinata kemungkinan akan menjadi nama pertama yang dicoret oleh Sintayong. Apalagi performa Martin Paes ketika Indonesia menahan imbang Arab Saudi dan Australia terbilang sangat mengagumkan. Dengan demikian, STY akan membawa 3 kiper untuk menghadapi laga nanti, yakni Martin Paes, Hernando Ari, dan Adi Satrio. Terlebih, Nadeo baru saja terlibat kontroversi lantaran tidak respect di laga Borneo FC kontra PSS Sleman beberapa hari yang lalu. Sintayong sendiri diketahui tidak suka pemain yang kerap terlibat masalah indisiplinan. Kedua, Muhammad Ferrari. Pulihnya Jordi Amat membuat Sintayong terpaksa mencoret salah satu pemain bertahan di skuad Garuda. Salah satu pemainnya yang kemungkinan besar akan tercoret adalah Muhammad Ferrari. Belum lagi jika Misilger sudah bisa bermain, yang membuat pemain di posisi bertahan semakin menumpuk. Kemungkinan besar Ferrari akan kembali sulit mendapatkan kesempatan dan lebih difokuskan untuk membela skuad Garuda di Piala AFF 2024 yang akan menurunkan skuad B atau Timnas U22. Ketiga, Hoki Caraka. Hoki Caraka berpeluang untuk dicoret ketika proses naturalisasi Eliano Raiders telah tuntas. Meski berposisi sebagai pemain sayap atau gelandang, Eliano Raiders juga bisa bermain sebagai seorang striker.
Hal inilah yang membuat Sintayong dipotensi mencoret satu pemain untuk memberikan satu tempat untuk punggawa FC Zoli tersebut. Ragnar Oratmangun sejajar dengan Son, timnas jadi sorotan dunia. Ketum PSSI Erick Thohir menyatakan senang performa timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendapatkan sorotan dunia internasional. Ia menilai skuad Garuda mulai bangun dari tidurnya. Sebelumnya, media Amerika Serikat ESPN menyebut tim Garuda sebagai raksasa Asia yang sedang terbangun dari tidur panjangnya. Sebutan itu setelah tim asuhan Sintayong bermain imbang dengan timnas Arab 1-1 dan Australia 0-0. Erick Thohir kemudian menegaskan berbagai capaian Garuda berkat kerja keras seluruh elemen tim. Ia pun menyambut baik dengan adanya pujian dari dunia internasional, tetapi tidak membuat besar kepala. Menariknya, mantan Presiden Inter Milan itu pun menyadari kehadiran pemain naturalisasi yang mengangkat skuad Garuda saat ini menimbulkan pro dan kontra. Namun hal itu tidak akan mengganggu fokusnya untuk terus membuat timnas Indonesia agar semakin tangguh. Hal itu terbukti ketika Ragnar Oratmangun semakin menunjukkan kelasnya di kancah sepak bola Asia. Bahkan dia disejajarkan dengan bintang Liga Inggris Son Heung-min. Ragnar Oratmangun masuk ke jajaran pencetak gol terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026 versi AFC. AFC dalam pengumuman resminya memuji gol Ragnar sebagai gol yang tidak hanya indah, namun juga syarat akan makna sejarah bagi sepak bola Indonesia. Gol Ragnar Oratmangun ke gawang Arab Saudi tersebut menjadi bukti nyata bahwa timnas Indonesia mampu bersaing dengan negara tim-tim kuat di Asia. Namun Ragnar pun harus bersaing ketat dengan sejumlah pemain bintang Asia lainnya seperti Son Heung-min dari Korea Selatan dan Takumi Minamino dari Jepang untuk meraih gelar pencetak gol terbaik. Pemenang akhir dari nominasi ini akan ditentukan melalui voting terbuka yang akan melibatkan para penggemar sepak bola di seluruh Asia.